Nah, kita ada di dalam khotbah berseri yang berjudul Hikmat Amsal melalui lensa Injil, dan kita akan membicarakan sebuah topik yang cukup vulgar hari ini. Jadi saudara-saudara yang masih single, saudara-saudara yang belum menikah, saudara bisa menahan diri ya saudara. Tetapi untuk saudara yang menikah, kita akan bicara tentang banyak hal yang sangat vulgar ya saudara ya. Nah, kita akan langsung saja baca ayatnya karena we have a lot to cover. Kita akan mulai bersama-sama. Ayat ini sudah pernah dibaca, tetapi saya ambil dari angle yang sedikit berbeda. Kita mengambil tentang pola keteraturan Allah yang lalu. Tetapi kali ini kita akan membahasnya sampai tuntas sedikit demi sedikit. Dan kita akan membaca Amsal 5 ayat 15 sampai 19. Kemudian Amsal 11 dan Amsal 30. Saya akan bacakan yang kuning, saudara bacakan yang putih. Kita akan bergantian membacanya. Amsal 5 ayat 15. Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Ayat 16 saudara. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Ayat 18. Diberkatilah kiranya sandangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Kemudian Amsal 11, 16 dan 22 kita baca sama-sama semuanya. Ayat 16, 1, 2, 3. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Ayat 22, seperti anting-anting emas di jungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Amsal 30 ayat 18 sampai 20. Saudara baca yang putih, saya baca yang kuning ya. 1, 2, 3. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Ayat 20. Inilah jalan perempuan yang berzina, ia makan lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, tolong kami, biar hamba-Mu semakin berkurang, biarlah jemaat-Mu berjumpa dengan pribadi Kristus, dan biarlah semua kalau ada perkataan dari hamba-Mu yang salah, You protect every ears and every heart dari kesesatan. Tetapi biarlah esensi Injil dapat mereka terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, selama ini kita bicara tentang hikmat. Hikmat is not about how. Karena kalau bicara tentang how, tips, saudara akan selalu berusaha berubah dari luar ke dalam. Kalau saudara cari kepandaian, cari hikmat, hanya berdasarkan aturan-aturan dan cara, maka perubahan saudara hanyalah dari luar ke dalam. Dan saya jamin itu tidak akan long lasting. Itulah sebabnya Alkitab tidak memberikan cara, tetapi Allah memberikan pribadi. It's not about how, it's about who. Bukan tentang bagaimana, tetapi tentang siapa. Karena hikmat bukanlah teori, hikmat bukanlah aturan, hikmat bukanlah hanya sekedar proses, pola yang dipelajari, tetapi seorang pribadi yang penuh kasih yang bisa kita kenal, yaitu Yesus Kristus. Dan proses transformasi itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Kalau saudara mencintai istri saudara dengan sungguh-sungguh, contoh kalau saudara kejar seorang cewek, saudara rela berkorban. Kenapa? Demi cinta. Itu adalah sebuah proses yang dari dalam keluar. Kelakuannya menunjukkan apa yang ada di dalam isi hatinya. Proses transformasi hati hanya dapat terjadi ketika Injil atau Kristus yang menata ulang kasih yang ada di dalam hati kita. Santo Agustinus bilang bahwa hati kita ini rusak, kompasnya rusak. Itulah sebabnya kita butuh Injil untuk mengkalibrasi. Pada saat kita menyadari kasih Kristus, kita semakin dimampukan untuk memiliki hikmat. Nah, hari ini kita bicara tentang hal yang jarang dibicarakan gereja. Karena seringkali hal ini seperti seks, kecantikan, itu dianggap tabu. Hasilnya banyak orang Kristen mengadopsi filosofi dunia mengenai hal ini. Dunia merendahkan makna seks menjadi sesuatu yang jauh lebih rendah daripada desain aslinya. Begitu juga kecantikan. Budaya kita begitu terobsesi dengan kecantikan, untuk selalu menjadi cantik, menjadi muda. Tetapi budaya kita tidak terlalu memperdulikan kualitas batiniah
atau karakter seseorang. Kita berlomba-lomba untuk jadi cantik, untuk terlihat muda. Makanya semua klinik-klinik kecantikan, semua jualan botox, semuanya laku keras, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita ingin cantik. Karena cantik menunjukkan harga diri menurut dunia. Cantik menunjukkan we are somebody. Muda menunjukkan bahwa kita ini terus tidak pernah mati seakan-akan, saudara. Tidak heran kalau banyak pernikahan punya banyak masalah, hubungan dengan sesama juga sangat superficial. Bagaimana yang benar menurut kacamata Injil? Nah, poin saya ada 3, mengapa dan bagaimana kita merendahkan nilai seks dari desain yang sebenarnya, dan bagaimana ini merusak pernikahan. Dan juga yang kedua, mengapa dan bagaimana kita meninggikan, terobsesi dengan seks dan kecantikan sehingga ini menjadi berhala yang mematikan. Dan bagaimana Injil memulihkan pandangan tersebut, saudara. Jadi yang pertama, bagaimana kita merendahkan nilai seks dari desain yang sebenarnya. Nah, saudara, saya ingin mengingatkan bahwa kitab Amsal adalah buku pedoman untuk sekolah remaja laki-laki. Bukan berarti wanita nggak penting, tetapi di zaman itu adalah zaman yang patriarki dan paternalistik. Jadi orang bijak yang menulis kitab Amsal itu seperti ada kurikulum untuk anak-anak laki-laki Yahudi dari muda. Nah, mereka sangat menghargai pernikahan. Dari mana kita tahu? Ayat ini udah jelas. Disuruh apa? Bersukacita terhadap istri masa mudamu. Maksudnya istri masa mudamu itu jangan sampai diceraikan atau diterbengkalaikan dan kamu cari istri yang lain. Tetapi bersukacitalah dari istri masa mudamu sampai tua. Kita diajar melalui ayat ini bahwa yang dimaksudkan adalah kita disuruh setia dan mempunyai relationship yang dalam dan intim dengan pasangan kita. Ini yang dimaksudkan. Jadi para guru bijak mengajar anak-anak muda, remaja-remaja muda, kalau kamu cari istri yang benar. Dari awal, dan kalau cari istri yang benar, biarlah istri itu kamu dapatkan dan kamu dapat bersukacita sampai masa tuamu. Itu yang disampaikan. Dan kemudian kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, saya akan melakukannya dengan cepat supaya kita sampai dengan gospel connection-nya dan we can spend time there. Jadi kalau kita baca di ayat 15, itu ada sesuatu yang sangat erotis dan vulgar. Karena dikatakan begini, minumlah air dari kulahmu sendiri dan minumlah air dari sumurmu yang membual. Kalau kita baca ini hanya sekilas, kita nggak akan tahu. Tetapi setelah saya selidiki, ternyata dengarkan saya, kata-kata kulah itu artinya waduk dan sumur. Bahasa Inggrisnya cistern and well. Nah, dalam bahasa Ibrani ini adalah gambaran yang sangat vulgar dari seksualitas wanita. Karena begini, waduk dan sumur adalah gambaran Anda harus masuk ke dalam. Dan Anda harus turun ke sumur untuk mendapatkan air. Ya, ini adalah gambaran yang sangat vulgar mengenai seksualitas seorang wanita. Jadi ini bicara bagaimana seorang suami menikmati istri masa mudanya. Karena itu disuruh apa? Disuruh meminum dari kulah sendiri dan minum dari sumur yang membual, karena itu kepunyaanmu. Maka nikmatilah, minumlah. Gitu saudara ceritanya. Kemudian di ayat 18 ini adalah kontrasnya, yaitu orang yang laki-laki ini adalah male seksualitas, ya, seksualitas dari laki-laki. Diberkatilah kiranya sendangmu. Ada orang yang bilang sendang iki apa? Sendal dah, sendal bukan, sendangmu. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Nah, sendang itu dalam bahasa Inggrisnya adalah fountain. Bahasa aslinya bicara, nah ini maaf ya saudara ya, ini seperti mata air yang muncrat keluar. Kalau tadi seperti sumur yang dalam, kamu harus turun masuk ke sana. Yang ini keluar terus muncrat lagi. Nah, ini bicara kolam yang menyembur keluar. Dalam bahasa Ibrani ini adalah gambaran dari seksualitas pria. Ini bicara tentang female and male dalam konteks pernikahan disuruh saling menikmati. Dikatakan kamu bersukacitalah dengan sendangmu kepada sumur dan kulah tadi. Dan itu kepunyaanmu dan nikmatilah itu. Dan kemudian ayat 19b berbicara, wah ini luar biasa ini ya.
Dan biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Nah, ini bagi yang belum menikah ya, saudara harus tahan iman hari ini saudara ya. Karena banyak deskripsi-deskripsi yang cukup vulgar ya. Tetapi dengarkan saya. Dengan kata lain, ayat 19 mau berkata begini. Anda melihat betapa erotisnya ini. Maksud saya adalah gini, maaf ya. Biarlah buah dadanya, maksudnya biarlah payudara istrimu, gila ini bahasa Alkitab bro, memuaskan keinginanmu dan engkau selalu birahi oleh cintanya. Nah, kata birahi dalam bahasa Inggris itu captivated. Captivated gini, melongo, ya, captivated atau terpikat. Tetapi kalau saya menyelidiki lagi, yang lebih gila adalah ketika saya menyelidiki bahasa Ibrani aslinya itu bukan cuma captivated, tetapi intoxicated. Saudara, intoxicated itu bukan cuma hanya melongo, tetapi mabuk. Mabuk cinta, terobsesi, sampai terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Jadi maksudnya begini, orang bijak berkata, yang menulis Amsal, pernikahan seharusnya Anda itu harus benar-benar cinta sama istrimu. Anda harus punya suatu hubungan yang intim, bukan secara seksual saja, intim secara mental. Kemudian secara seksual kamu harus menikmati dia. Dan bahkan birahi, terpikat, intoxicated, melongo sampai seperti dimabuk cinta. Di dalam konteks suami dan istri. Nah, ini menunjukkan apa? Pandangan Alkitab adalah nilai yang sangat tinggi terhadap seksualitas dan pernikahan, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena pandangan yang Alkitab katakan, saudara kalau ingin tahu ya, kalau saudara pengen tahu, Alkitab itu sangat menghargai pernikahan. Itu saudara bisa lihat dalam isi Alkitab. Saya pernah nanya sama orang yang kursus baca cepat sebuah buku. Saudara pernah dengar kan? Kalau ada kursus untuk membaca cepat sebuah buku, diajari salah satunya. Saya nggak pernah ikut. Cuman saya diajari, dengar dari orang yang pernah ikut. Dia bilang begini, daftar isinya kamu baca. Terus kemudian baca bab pertama. Dari bab pertama kamu akan tahu tesis buku itu apa. Terus kemudian kamu baca bab terakhir. Kamu akan melihat konklusi dari buku itu apa. Dan kamu baca daftar isinya, kamu kira-kira tahu isi buku itu tentang apa. Nah, kalau saudara baca Alkitab, Alkitab itu bab pertama setelah penciptaan, apa yang terjadi? Pernikahan. Adam dan Hawa dinikahkan. Dan kemudian kalau saudara lihat di bab terakhir, apa yang terjadi? Perjamuan kawin anak domba di mana Kristus menikah dengan gerejanya. Jadi awal pernikahan, akhir dari Alkitab pernikahan. Kalau saudara baca di tengah-tengah, kalau saudara baca kitab Matius, kitab Yohanes, maka mujizat yang pertama yang Yesus lakukan ada di mana? Di Kana. Bukan hanya di Kana, tetapi di pernikahan di Kana. Jadi seakan-akan Tuhan ingin bilang pernikahan ini sangat indah. Pernikahan ini aku hargai. Karena apa? Pernikahan itu adalah gambaran Allah. Marilah kita menciptakan, marilah kita. Allah satu, tapi berkata marilah kita, Allah Tritunggal, menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, Allah Tritunggal. Maka diciptakanlah laki-laki dan perempuan. Jadi pernikahan itu menggambarkan siapa Allah. Keintiman seksual itu menggambarkan keintiman antara Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Keintiman suami dan istri menghasilkan unit yang ketiga, yaitu anak. Mereka satu keluarga, tetapi saling mengasihi dan saling mempunyai communion, sebuah komunitas yang sangat intim. Bukankah ini berbicara bahwa keluarga itu adalah gambaran dari Allah Tritunggal? Makanya Allah itu sangat bersukacita terhadap pernikahan, Allah bersukacita terhadap keluarga, Allah bersukacita atas kenikmatan seksual yang vulgar disertai intimasi yang dalam konteks pernikahan. Makanya kalau saudara menikah, saudara worship God itu bukan cuma di gereja. Worship God bukan cuma saudara nyanyi, tetapi waktu saudara berhubungan seks secara intim di dalam konteks pernikahan, you are worshiping God. Jadi para suami dan para istri,
Saudara bisa bilang, yuk worship God yuk. Yang single bukan loh ya saudara. Yang single harus ke gereja. Oh enggak, bukan. Yang single worship God. Yuk worship God. Saudara tahu itu worshiping God. Kenapa? Karena itu menunjukkan siapa Allah itu, saudara. Sudah mengerti ya? Sudah mulai melihat? Ini pandangan Alkitab yang sangat tinggi. Dan saudara tahu, culture is trying to destroy the meaning of sex. Culture is trying to destroy the meaning of marriage. Dunia ingin menghancurkan apa makna seks, makna pernikahan yang sesungguhnya. Makanya ayat 16 dikatakan begini, kalau kamu punya sendiri, kalau kamu punya istri masa mudamu, kalau kamu bisa menikmati waduknya, sumurnya, hai istri, kalau kamu bisa menikmati sendangnya suamimu, di dalam konteks pernikahan, ayat 16, patutkah mata airmu, mata air itu tadi yang muncrat tadi itu, meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan. Ini bicara tentang public square. Ini tentang teguran yang sangat keras tentang seks bebas. Teguran yang sangat keras dengan seks orang lain, dengan orang lain di luar pernikahan. Dia bertanya, masa patut kamu seperti itu? Karena kamu sudah menyalahi desain yang Tuhan sudah berikan. Kamu menyalahi desain yang Tuhan sudah tunjukkan. Karena itu menunjukkan dirinya sendiri, tetapi sekarang kamu merusaknya. Saudara, ini luar biasa sekali. Kenapa? Karena pandangan dunia atau budaya itu bukan lagi seperti pandangan Alkitab. Mereka merendahkan nilai atas seksualitas dan pernikahan. Bagaimana dunia dan budaya merendahkan nilai pernikahan? Saudara perlu ingat, waktu Amsal ini ditulis, orang itu menikah hanya karena dua alasan. Dalam konteks penulisan Amsal di zaman itu sebelum Kristus dan abad-abad pertama, sebelum ada emansipasi wanita. By the way, Alkitab ini sudah bicara tentang keberhargaan wanita itu dari awal, saudara. Makanya Adam itu dibuat tidur dan Hawa itu diciptakan bukan dari tulang dengkul, bukan dari tulang tumit, bukan dari tulang ekor, yang bisa diinjak-injak, bisa diduduki, bisa didengkul gitu saudara ya. Tetapi dari tulang rusuk, sejajar. Keberhargaannya itu sejajar. Makanya waktu Adam itu lagi tidur gitu ya, kemudian Tuhan mengoperasi dia, ada anestesinya gitu ya. Terus kemudian diciptakan Hawa. Makanya saya senang sekali kalau kita bicara tentang pernikahan itu ya. Saya passionate about it ya. Terus kemudian waktu Adam itu bangun tidur, dia masih ucek-ucek gitu ya saudara. Terus tiba-tiba dia masih burem-burem gitu ya saudara. Ini kayak film aja ya, burem-burem gitu. Terus tiba-tiba terlihatlah Hawa dituntun sama Tuhan. Wah, seperti seorang pengantin pria nunggu. Terus kemudian papanya kan ngantar anak wanitanya kepada pengantin pria untuk diserahkan gitu ya. Allah mengantar Hawa, waktu itu masih ucek-ucek gitu ya, dia buka mata. Loh, siapa kira? Wah, Surabaya ternyata Adam ya. Siapa kira? Kok cek lain ini? Wah, sama dia diamati. Kok lain sama gorila, sama simpanse yang baru saya namai kemarin ya? Wah, ini jalannya pakai kaki dua loh. Selama ini dia lihatnya merayap dan melata gitu ya, dengan kaki empat. Yang kaki dua cuma gorila gitu. Wah, ini kok cantik langsung. Wow man gitu, makanya woman kan saudara. Wow man, oh ternyata Surabayanya campur Inggris gitu saudara ya. Wow man gitu ya, woman gitu ya saudara ya. Terus kemudian dia langsung ngomong, ada vow yang pertama. Wah, inilah daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Wah, disitulah Allah memberkati pernikahan yang pertama. Nah saudara tahu ini dari awal. Pernikahan itu seperti ini saudara, luar biasa. Ada persahabatan dan keadaan yang intim. Tetapi karena dosa, apa yang terjadi? Di dalam konteks penulisan Amsal zaman perjanjian lama ditulis, seorang menikah itu karena hanya dua alasan. Jadi pandangan dunia dari dulu sudah merusak pernikahan. Mereka menikah karena apa? Yang pertama untuk mendapatkan status ekonomi dan status sosial. Paling tidak derajatnya sama atau kalau enggak naik kelas. Memperbaiki ekonomi, memperbaiki status, makanya raja kawin sama pangeran, ratu kawin sama pangeran. Maaf, itu sekarang saudara ya. Raja sama pangeran, putri sama ratu. Ya. Raja carinya
permaisuri. Nggak mungkin kan rakyat jelata. Makanya itu sangat tabu zaman dulu. Kalau bangsawan ya harus cari bangsawan. Untuk mendapatkan status ekonomi dan sosial. Bahkan kerajaan sama kerajaan anaknya dinikahkan untuk menjadi kerajaan yang lebih besar. Karena ratu sama rajanya dari kerajaan yang berbeda. Jadi ini adalah status sosial ekonomi. Alasan yang kedua mereka menikah adalah untuk memiliki anak. Meneruskan silsilah keluarga. Meneruskan marga. Makanya kalau istri gak beranak, dibuang. Dicarikan istri baru. Seperti itu dulu, saudara. Nah tetapi di tengah-tengah semuanya itu, Amsal nulisnya, no. Kamu harus bersuka cita terhadap istri masa mudamu. Dulu gak ada orang nikah karena cinta, gak ada. Tapi disuruh sama Amsal, kamu cintai istri masa mudamu. Dulu gak ada orang nikah karena persahabatan. Oh aku bersahabat, lama-lama lumayan ya hari ini ya. Wah gitu saudara. Aku tak tembak gitu kan. Itu kan sekarang gitu ya. Gak ada dulu kayak gitu. Tetapi Amsal di zamannya itu konteks ini gak ada. Tetapi Amsal bilang bersahabatlah. Kalau saudara perhatikan kata-kata bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Ini bicara tentang very intimate friendship, persahabatan yang dalam. Bahkan di Amsal 2 ayat 17, kata teman hidup itu bahasa Ibraninya itu aluf, the most intimate friend, sahabat yang paling intim. Yang menarik adalah waktu kamu bersahabat, waktu kamu punya connection dengan istrimu, kamu bisa bersuka cita terhadap waduk, kulah, dan sumur. Dan istri bisa bersuka cita dengan sendang. Ini kenapa kok ada petunjuk-petunjuk ini? Alkitab ingin mengatakan ini, seperti ini. Nilai Alkitabiah tentang keintiman, itu bukan keintiman secara fisik dan seksual saja. Tetapi keintiman secara spiritual dan mental, itulah yang menghasilkan keintiman secara fisik dan secara seksual. Banyak orang salah kaprah. Dia intim secara fisik dan seksual dulu. Yang spiritual dan mental tidak pernah dipupuk. Nah kenapa yang dipentingkan adalah keintiman spiritual dan mental, baru menghasilkan keintiman yang fisik dan seksual. Dengarkan saya saudara, dengarkan saya. Satu hari, kita semua yang ganteng-ganteng, cantik-cantik ini, saudara semua akan jadi opa-opa dan oma-oma. Kalau yang dipentingkan adalah keintiman fisik dan seksual, daya tarik seksual, satu hari kita tidak akan bisa berperforma secara seksual. Saat kita tidak bisa berperforma secara seksual dan kita tidak bisa lagi intim secara fisik, keintiman seperti apa yang dibangun atau yang masih sisa dari keintiman suami dan istri? Banyak orang menaruh identitasnya dalam fisiknya, dalam daya tarik seksualnya, dalam kemampuan seksualnya. Tetapi satu hari, para cowok, para pria, Anda akan impoten. Satu hari para wanita, Anda akan menopause. Waktu Anda menopause, semua hormonnya akan menurun. Semua akan menyusut. Semua daya tarik seksual kita akan hilang. Keintiman seperti apa yang bisa dipupuk antara opa dan oma, kalau bukan keintiman spiritual dan mental? Yang setuju katakan amin. Suami dan istri yang saat ini merasakan suatu kehambaran dalam hubungan suami dan istri. Jangan-jangan selama ini yang kamu pupuk itu hanya ini. Let me tell you, kalau saudara memupuk ini, keintiman spiritual, mental, saya jamin yang ini pasti akan menjadi luapan. Pasti akan menjadi sesuatu yang sehat. Yang setuju katakan amin. Ini luar biasa. Hei, suami-suami, yang dibutuhkan para istri, itulah kamu memimpin secara spiritual. Kamu jadi imam. Kamu bukan pasif. Kamu bukan cuma cari duit, tapi involve. Connect secara mental. Connect secara spiritual.
Pernah nggak kamu cerita, kamu bertobat tentang apa? Kamu dapat dari Tuhan tentang apa? Jangan yang diomongin cuma duit, terus atau kalau nggak makan, terus habis itu malam-malam, apa? Ini saya konseling. Saya terus pastor yang minta. Ya kamu soalnya nggak pernah berkoneksi. Kamu tidak pernah punya keintiman spiritual dan mental. Terus kamu minta ini. Emangnya dia robot sex slave seksmu gitu. Halo? Saudara lihat, ini nilai Alkitabiah. Tetapi dunia merendahkan nilai keintiman seksual. Nilai keintiman pernikahan direndahkan. Nah, bagaimana dunia merendahkan seksualitas? Nah, ini oleh Amsal dikontraskan dengan pandangan dunia di Amsal 30. Amsal 30 diceritakan bahwa ada 3 hal atau 4 hal yang tidak dapat ku mengerti. By the way, Amsal 30 adalah Agur. Agur adalah salah satu penulis Amsal yang masuk ke sana, yang pernah sempat saya khotbahkan beberapa minggu yang lalu mengenai dia bingung ya. Akhirnya dia ngomong tentang anak manusia yang nyambungnya ke Yesus. Terus kemudian di sini dikatakan begini, mungkin saudara waktu baca ini, jalan Raja Wali di udara, jalan ular di cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut. Ini maksudnya begini, kalau kamu lihat Raja Wali, wow, Raja Wali itu terbangnya sangat anggun, memukau. Padahal di atas itu nggak ada yang bisa terbang, tetapi Raja Wali bisa terbang dengan anggun. Ular itu juga begitu. Ular itu lagi memanas di atas karang yang banyak benda tajamnya, tetapi dia bisa Dia bisa kayak merayap tanpa dirinya tergores oleh tajamnya karang-karang tersebut. Kapal di tengah-tengah samudra lautan yang raya itu kecil, tetapi dia bisa membuat samudra raya menjadi jalan, ada rutenya, dan dia berdagang. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Terus dia bilang begini, jalan seorang laki-laki dan seorang gadis itu perawan, dan mereka jatuh cinta. Dan jatuh cinta mereka menggebu-gebu satu dengan yang lain, dan akhirnya menjadi suami dan istri dan menghasilkan anak-anak. Maksudnya dia apa? Lihat Abraham menghasilkan sebuah bangsa. Lihat anaknya Ishak menghasilkan Esau dan Yakub. Lihat Esau jadi sebuah bangsa, Yakub menjadi sebuah bangsa. Yakub menjadi Israel, ini sebuah Israel yang baru. Wow, luar biasa hasratnya. Kalau saudara melihat the glory of creation, kamu melihat kemuliaan dari ciptaan, kamu akan melihat dan kagum. Ini loh yang Tuhan maksudkan. Tetapi hati-hati, ayat 20-nya dia langsung mengkontraskan dengan ayat 20. Tetapi inilah jalan perempuan yang berzina. Gak seperti di atas, gak ada glorinya, gak ada hal yang memukau, gak ada yang mulia. Tetapi apa? Ia makan lalu menyeka mulutnya. Kalau bahasa terjemahan aslinya bicara tentang she ate, kata-kata makan kalau disandingkan sama berzina itu selalu aktivitas seksual. Tetapi aktivitas seksual yang tidak pada tempatnya, kemudian masih ketes-ketes gitu, sama dia diseka dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia bicara tentang dalam konteks perzinahan, sex only becomes like an appetite, casual activity like eating. Seks hanyalah seperti nafsu makan, suatu aktivitas yang kasual seperti makan. Seks digambarkan hanya seperti aktivitas fisik yang hilang kesakralannya, seperti makan hotdog, makan sup, makan nasi padang. Apa masalahnya? Saya merasa lapar, saya makan. Saya horny, saya berhubungan seks. Saya merasa seksi, saya berhubungan seks. Hanya untuk memenuhi suatu kebutuhan biologis. Ini yang dimaksudkan oleh sang penulis Amsal. Lihat, tadi ada glorinya, the glory of creation, tetapi dirusak oleh manusia hanya menjadi suatu nafsu makan. Gak heran bisnis prostitusi, sex trafficking, one night stand, friends with benefit. Maaf ya bahasa saya, fuck buddies.
Kita bertanya, kenapa kejahatan seksual meningkat? Kenapa bisnis esek-esek meningkat? Kenapa? Karena tuntutan marketnya tetap ada. Yang beli masih banyak. Makanya karena demand-nya banyak, supply-nya juga banyak. Mereka hanya cari duit. Hanya untuk memuaskan nafsu makan. Budaya dunia memandang seks sebagai nafsu biasa. Seperti main tenis, main pingpong. Gak ada efeknya. Hanya suatu kebutuhan biologis. Sehingga seks menjadi komoditas. Pernikahan menjadi transaksional. Saudara lihat, transaksional, komoditas, ini adalah kata-kata perdagangan. Pernikahan bukan lagi sebuah covenant. Covenant itu seperti Allah kepada umatnya. Allah membuat covenant terhadap bangsa Israel. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Apapun yang terjadi, I will be your God and you will be my people. Tuhan ngomong gitu. Meskipun bangsa Israel bersungut-sungut, meskipun bangsa Israel tegar tengkuk, I will be your God. Itu covenant. Kristus kepada jemaatnya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya dengan menunjukkan apa? Mengirim Kristus untuk mati di atas kayu salib saat kita masih berdosa. Covenant. Kita masih berdosa, kita belum mikirin Tuhan, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Itu covenant. Covenant itu tanpa syarat, covenant itu seumur hidup, covenant tidak ada jangka waktu selama-lamanya. Tetapi hari-hari ini, pernikahan menjadi sebuah kontrak. Selama servis ada, selama uang mengalir, kontrak berjalan. Selama uang belanja terus datang, selama seks masih terus dilakukan untuk menyenangkan sang suami, selama tas bermerek terus dibelikan, selama rumah tidak ada yang mengejar untuk debt collector, kehidupan pernikahan baik-baik saja. Tapi ada syarat ketentuannya. Begitu ada yang macet, begitu tidak saling menguntungkan, disitulah masalah rumah tangga mulai masuk. Sehingga kontrak itu ada jangka waktunya, dan kontrak itu akhirnya bisa putus, cerai, pisah, karena tidak lagi menguntungkan. Halo, bukankah itu dunia? Bukankah itu dunia? Para sosiolog mengatakan, survei dan penelitian mengatakan bahwa di zaman modern ini kebanyakan hubungan manusia bersifat transaksional, komoditas, dibandingkan dengan murni berbasis karena relationship dan covenant. Ini yang terjadi, saudara. Tim Keller mengatakan begini tentang seks. According to the Bible, sex is not means of self-gratification. Menurut Alkitab, seks itu bukan hanya sarana untuk pemuasan diri. It's not even a means of self-expression. Bukan juga sarana untuk mengekspresikan diri. It is a radical, unconditional, deeply personal means of self-donation. Pemberian diri yang sangat radikal tanpa syarat, dengan sangat personal dan pribadi. Dia mengorbankan dirinya untuk melayani pasangannya. Berapa kali antara suami dan istri, saudara berhubungan seks hanya untuk memuaskan hawa nafsumu tanpa melayani pasanganmu. Gak heran 70% wanita menurut statistik tidak pernah mengalami orgasme atau merasakan kepuasan dalam hubungan seks. Karena apa? Dia hanya dimanfaatkan oleh suaminya. Jadi kalau saudara melihat ini ya, ini adalah bagaimana budaya dunia merendahkan nilai seksual, merendahkan nilai pernikahan. Kemudian kita masuk ke dalam yang kedua, bagaimana ternyata bukan cuma hanya merendahkan, tetapi meninggikan. Merendahkan dan meninggikan itu juga bahaya. Karena meninggikan itu artinya seks dan kecantikan itu bukan lagi sarana untuk memuliakan Tuhan, tetapi adalah Tuhan itu sendiri. Mengapa dan bagaimana kita terobsesi dengan meninggikan seks dan kecantikan sehingga itu menjadi berhala yang mematikan. Ini juga bahaya, saudara. Karena kalau kita nggak hati-hati, kita akhirnya jatuh dalam penyembahan berhala. Coba kita lihat di Amsal 11 ayat 22. Ini luar biasa banget. Menunjukkan bagaimana bahayanya kecantikan hanya karena saudara lihat sesuatu yang cantik, kemudian dia ternyata menghasilkan berbagai duka.
Amsal 11 ayat 22 dikatakan begini. Kita baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Seperti anting-anting emas dijungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Bahasa Inggrisnya, a woman who's beautiful but lacks discretion is like a gold ring in a pig's snout. Di cingur, cingur babi, bukan cingur sapi, cingur babi. Nah, babi adalah binatang yang sangat najis menurut agama orang Yahudi. Nah, ring, kalau bahasa Indonesianya anting, kalau bahasa Inggrisnya adalah ring. Mestinya saya mau beli boneka babi, saya celup dengan air gitu saudara ya. Tapi nanti ini kotor semua gitu saudara ya. Tetapi perhatikan saya. Saudara lagi jalan di sebuah lapangan, habis hujan, saudara jalan. Sudah jalan pelan-pelan, kenapa? Becek gitu. Tiba-tiba dari jauh saudara lihat. Karena ada sinar matahari, saudara lihat kinclong. Celing gitu saudara. Kok berkilau? Saudara dekati. Saudara lihat, kok kuning, emas. Wih, gemerlap. Wow, luar biasa, keren ini. Dan saudara ambil. Tapi waktu saudara ambil, ternyata ya anting kecil yang kinclong, berkilau, bening, saya ganti ya bahasanya, bahenol, seksi, hot. Ya. Saudara ambil, waktu diambil, tiba-tiba dalamnya ada babi. Bruat. Babi lagi tidur. Bruat. Terus kemudian loncat ke Anda dengan apa? Lumpur, kotoran, tai. By the way, babi itu kan suka bergulung-gulung, ya, gulung koming, bergulung-gulung, ya, suka mandi dengan lumpur, mandi dengan kotorannya sendiri, dan dia makan kotoran. Saudara ngelihatnya kinclong, bening, gemerlap, cantik, seksi, bahenol. Ternyata waktu saudara dapatkan, yang saudara dapatkan adalah kotoran dan semua yang menjijikkan. Itu mengotori dan membuat hidup Anda berantakan. Penulis Amsal mengatakan, jika kita hanya melihat daya tarik fisik seksual seseorang, orang itu bisa cantik, orang itu bisa rupawan, ganteng, handsome, so pretty, opa gitu saudara ya. Begitu tirus, tinggi, kurus, ramping, bahenol, kinclong, bening. Nah ya saudara ya. Kalau hanya itu yang menarik engkau, kamu terobsesi dengan gemerlapnya orang itu, hati-hati. Karena kalau kamu mendapatkan dia, jangan-jangan dia kotor, bau, menjijikkan seperti babi, dan membuat hidupmu berantakan. Saudara, karena kita meninggikan seksualitas, daya tarik seks dan kecantikan, yang kita lihat itu selalu penampilan orang itu. Betul atau tidak saudara? Saya kalau ketemu sama orang, apalagi kalau di kota besar, selalu gini, habis kenalan, nggak selalu lah ya, nggak semua orang seperti itu. Tapi apa? Dilihat dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Betul atau tidak? Superficial, kita dinilai dari penampilannya. Padahal di hadapan Tuhan yang matters itu apa? Dalamnya kita. 1 Samuel 16 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Waktu kapan? Samuel terpesona dengan kegantengan anaknya Isai, kakaknya Daud. Lihat, yang kuning, janganlah pandang parasnya atau perawaan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini yang menentukan karakter seseorang. Bagian dalam yang diperhitungkan Tuhan, bukan bagian luarnya. Karakter orang tersebutlah yang akan menentukan seperti apa hidupnya, seperti apa kehidupan semua orang di sekitarnya. Lihat saudara, gara-gara ini budaya kita terobsesi nilai kecantikan fisik dan daya tarik seksual yang berlebihan. Ini adalah penyembahan berhala. Ini membuat kita milih jodoh salah. Betul atau tidak? Nyari orang sahabat juga salah. Yang kita pentingkan adalah cantiknya, daya tarik seksualnya, hotnya saudara. Saudara, ini terjadi bukan cuman hanya di antara orang-orang dunia, orang-orang Kristen pun juga seperti ini. Pria cenderung mengobjektifikasikan, merendahkan dan mengkomoditikan wanita dengan menganalisa, menilai dan memperlakukan wanita berdasarkan penampilan dan daya tarik seksual. Betul atau tidak saudara? Makanya saudara kalau beli mobil, reklame mobil, atau kalau misalnya pergi ke
mana tempat-tempat di mana ada pameran mobil, coba lihat. Banyak SPG-nya, betul nggak? Oh cantik-cantik, tinggi-tinggi. Kok? Oh iya. Duduk silakan. Aduh senengnya gitu. Mungkin saudara merasa, ini diskriminasi nih pastor, para lelaki saja kalau ngomong kok kayak gini ya pastor, saya tersinggung pastor. Wah gitu mungkin saudara. Saudara dengarkan, kalau Anda nggak ngaku ya, gini aja, saya dulu pernah juga gitu. Masa sih saya kayak begitu? Wah, saya perhatikan pria lain, coba perhatikan pria lain. Perhatikan mata mereka. Perhatikan apa yang menarik mata mereka. Perhatikan apa yang membuat mereka noleh. Apa yang mereka perhatikan? Waktu mereka perhatikan, saudara lihat matanya kemana. Meskipun cuma sebentar, seret. Pura-pura nggak lihat. Apa cuman saya yang kayak gitu? Ini loh, apa yang mereka perhatiin? Ini sudah jelas. Terus mungkin saudara bilang, loh gimana yang perempuan? Let me tell you, yang perempuan udah tahu. Makanya pakai bajunya seperti itu. Makanya beleannya sak gini saudara. Makanya beleannya sak gini. Karena yang perempuan udah tahu, makanya dia pakai make up. Makanya dia mempercantik diri. Kenapa? Dia dinilai berdasarkan itu. Halo? Saudara tahu nggak? Ini yang dilakukan. Para wanita sudah tahu, mereka tahu caranya mempercantik diri, membuat diri terlihat menarik. It is a big business. Dan ini dikonfirmasi oleh Amsal. Kalau di Amsal, bahasa Indonesianya perempuan yang baik hati beroleh hormat. Padahal aslinya beautiful woman obtain wealth. Wealth di sini bicara tentang kabod. Kabod itu glory. Mendapatkan kemuliaan, signifikansi, importance. Seorang penindas, seorang pria yang dilihat apa? Kekayaannya untuk mendapatkan apa? Importance, signifikansi. Jadi kalau saudara lihat, perempuan yang cantik, perempuan yang menarik, perempuan yang mempunyai daya tarik seksual yang tinggi, dia mendapatkan signifikansi, importance menurut dunia. Laki-laki, dia harus menunjukkan power, pembuktian diri untuk mendapatkan apa? Gengsi, respect, kehormatan, harga diri. Makanya kalau perempuan semua reklamenya harus menunjukkan mereka cantik. Kalau laki-laki harus nunjukin apa? Harus nunjukin mereka kaya. Harus nunjukin jamnya apa, mobilnya apa, rumahnya seperti apa. Lihat saudara. Ini ada patologi, ada polanya. Dan pola ini saling berkesinambungan, mendukung satu dengan yang lain. Betul atau enggak? This is exactly what it is. Budaya kita membuat seks seperti sebuah nafsu makan, pernikahan hanya sebuah transaksi, dan kecantikan dan daya tarik seksual menjadi segala-galanya. This is what happened. Dan akhirnya apa? Implikasinya seperti apa? Kita merendahkan nilai orang lain. Kita nggak lihat dia itu siapa, karakternya seperti apa, personalitanya seperti apa. Kita cuma lihat luarnya. Wahyu rek, sweksi rek, gitu, hot. Kita nggak peduli sama dalamnya, kita nggak peduli sama karakternya. Kalau yang perempuan, cute, tapi dia cute tok. Gak ono duwe percuma, gak iso mangan kene iki. Nggak bisa makan, kita nggak bisa enjoy, percuma. Kalau cute harus ada duitnya. Lihat, kita ngerendahin para pria. Bukan dari nilai kepemimpinannya, bukan nilai karakternya, bukan kedekatannya dengan Tuhan, tapi dari gengsinya, dari kekayaannya. Makanya kalau saudara pergi ke dating app, yang dilihat apa? Pertama kali, fisiknya. Kalau yang laki-laki harus sengaja begini, supaya kelihatan, jam tangannya apa ini bro? Iya tuh. Atau lagi jalan, straight, mobilnya Ferrari bro, gitu. Sambil dia noleh ke senyum. Meskipun senyumnya bogang-bogang sedikit gitu nggak apa-apa ya. Yang penting tongkrongannya bro. Si merendahkan nilai orang lain. Kita pikir kita berharga? No, they just want your money. They just want your body. Betul gak?
Saat kita menilai seksualitas terlalu tinggi, kita merendahkan nilai diri kita sendiri. Bagaimana kita tahu? Lihat, saudara dengarkan saya. Itulah sebabnya dokter kecantikan laris, sedot lemak laris. Wanita dinilai dari penampilannya, mereka tidak peduli dengan kualitas karakternya. Tetapi yang penting penampilan, bentuk tubuh, cara berpakaian dan yang lain-lain, dan berdampak buruk pada wanita. Saudara tahu eating disorder, makanya pengaruh sekali dengan berat badan, cara makan. Mereka terpengaruh secara psikis, banyak sekali anoreksia, bulimia. Habis makan dimuntahkan. Saya nggak tahu berapa kali. Saya dulu youth pastor. Saya nggak tahu berapa banyak itu anak-anak wanita yang konseling sama saya, sama istri saya, cutting. Kenapa? Mereka merasa dirinya terlalu fat, padahal udah kurus gitu. Mereka merasa ada tingkat depresi, tingkat stres semakin tinggi. Bukan masalah kerja, tetapi masalah pressure untuk terlihat cantik, kurus, muda. Survei menunjukkan bahwa mayoritas wanita unhappy with the way they look. Mereka tidak suka dan tidak puas dengan penampilan mereka. Ini yang terjadi, saudara. This is what happened. And it happens to your daughter. Terjadi pada anak-anak wanita kita. Terjadi pada istrimu. Terjadi pada teman-teman wanitamu. Pada para pria. Sama, saudara. Berdampak buruk apa? Karena sudah dibombardir seperti ini, mereka merasa rendah diri, nggak bisa mendapatkan wanita-wanita idaman. Akhirnya apa? Mereka jatuh dalam pornografi, atau kalau nggak jatuh dengan beli wanita untuk menyenangkan, merasa diri berharga. Artikel majalah New York Times berpendapat bahwa pornografi adalah adiktif dan tidak manusiawi, menciptakan keintiman palsu, melemahkan kualitas pria untuk menjalin hubungan yang real. Dating app tidak peduli terhadap kualitas karakter, hanya melihat fotonya, betapa menariknya orang tersebut. Akhirnya pria dan wanita tidak menjalin hubungan dengan orang yang berkualitas. Kita tidak lihat kualitas-kualitas yang lain, karena kita melihat bahwa kecantikan memberikan importance dan signifikansi. Kekayaan memberikan importance dan signifikansi. Inilah yang terjadi. Mungkin saudara mulai melihat ini ya. Dan saudara bilang, gila ya, benar juga ya. Waduh, saya seperti itu ya. Lalu apa solusinya? Solusinya apa kayak gini? Oke. Aku gak boleh nih, mataku ternyata banyak dosa ya. Gitu. Kalau saudara ada di mall, atau kalau di Indonesia masih lumayan, saudara pergi ke Amerika pas summer, wah semuanya pakai baju minim semua gitu. Terus saudara jalan misalnya di Los Angeles gitu, aku nggak mau lihat. Saudara akan lihat terus, saudara. Seperti saya bilang, jangan mikirkan sate ayam. Saudara sekarang mikir apa? Sate ayam, kan gitu kan, saudara? Sama dengan hidup kita. Aku nggak mau lihat. Saudara ngelawan. Gak bisa pakai aturan. Tapi bukan berarti ini gak perlu dikasih solusi, saudara. Karena apa? Ini menjerumuskan kita. Mungkin Anda berkata, oke, aku harus berubah, aku harus mulai merubah cara pikir. Gimana caranya? Berusaha dengan keras? Dengarkan saya, tidak akan cukup. Kenapa? Karena begini, saudara. Ternyata akar masalahnya ini loh. Ada dua, masalah fundamental dan masalah eksistensial. Dibuktikan dengan para ahli. Kalau saudara baca artikel-artikel psikologi, kenapa kok kita ini obses terhadap kecantikan? Kenapa kita obses terhadap daya tarik seksual? Psikolog berkata, kenapa? Karena manusia sebenarnya takut menemukan keburukan rupa yang ada di dalam kita. Karena mereka tahu kalau aku mau jujur, aku ini dangkal karakternya. Aku ini orangnya bukan orang baik. Aku orangnya penuh dengan dosa. Aku ini orangnya buruk rupa, ugly inside. Makanya aku harus menutupi segala sesuatu. Karena apa? Takut orang kelihatan asliku seperti apa. Makanya dia harus tutupi dengan kesuksesan. Dia harus tutupi dengan daya tarik seksual. Dia harus breast implant. Dia harus butt implant. Dia harus sedot lemak supaya kelihatan atraktif. Supaya apa? Supaya gak ada orang yang tahu insideku seperti apa. Ahli biologi evolusi berkata,
Kenapa sih kok kita itu kepingin muda, kepingin atraktif, punya daya tarik seksual yang sintal tubuhnya? Kenapa sih? Karena kita takut untuk menjadi tua. Kenapa kok kita takut menjadi tua? Saudara pernah, kalau saudara masih muda, pernah gak saudara naksir sama oma-oma? Wow, cek hotere, oma ini. Pernah saudara? Enggak kan? Kenapa? Ya itu tadi. Pernah saudara ketemu sama oma-oma jadi swimsuit edition gitu saudara? Nggak ada. Kenapa? Saudara, ini yang menjadi ketakutan kita. Kalau kita menjadi tua, signifikansi kita berkurang. Identitas kita berkurang. Dan sebenarnya semakin kamu tua, kamu semakin dekat dengan kematian. Manusia tidak mau diingatkan akan hal itu. Itulah sebabnya mereka takut. Dengarkan saya. Do you know when ketakutan masuk ke dalam dunia? Kapan takut ditulis di Alkitab pertama kali? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Makan buah pengetahuan baik dan pengetahuan jahat. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Since then mereka selalu menutupi tubuh mereka, menutupi asli mereka dengan sesuatu yang dunia berikan. Ketika Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di mana kamu?" Ayat 10, Adam jawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini," dikatakan apa? "Aku menjadi takut." Karena apa? Aku telanjang, aku kelihatan semua ini. Kebobroanku, semua yang ada di dalam kelihatan semuanya. Itulah sebabnya aku bersembunyi. Kita bersembunyi di balik daya tarik seksual. Kita bersembunyi di balik jam tangan mewah kita. Kita bersembunyi di balik kesuksesan, pencapaian-pencapaian kita. Kita bersembunyi di balik pakaian seksi kita, di balik daya tarik seksual kita. Kita bersembunyi untuk menutupi sesuatu karena kita orang berdosa. Kita sebenarnya buruk rupa. If you want to be honest, we're all identitinya hancur, rusak. This is why kita butuh gospel. Bagaimana Injil memulihkan semua ini? This is the gospel. Saudara dengarkan saya. Jika kita ingin mengerti nilai seksualitas dan pernikahan yang sebenarnya, kita bisa membacanya di Efesus 5 ayat 25 berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana apa? Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kemudian dia menjelaskan banyak hal tentang suami dan istri seperti Kristus dan jemaatnya. Kemudian ayat 32 berkata, "Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya." Apa maksudnya? Kita hanya bisa memahami seksualitas dalam nilai Injil saat kita melihat seksualitas dalam konteks kemuliaan penebusan. In the glory of redemption. Maksudnya apa? Paulus berkata begini, "Hei suami, hei istri, kamu gak akan bisa ngerti seks, kamu gak akan bisa ngerti kecantikan, kamu hanya bisa mengerti cinta yang sejati tentang pernikahan, seksualitas, dan kecantikan yang sesungguhnya saat kamu mengerti bahwa Tuhanlah yang menjadi kekasih kita. Tuhanlah yang adalah kekasihmu, telah mati di atas kayu salib, rela memilih untuk berkorban untuk kita. Bukan karena kita cantik loh, bukan karena kita ini atraktif, kita ugly, buruk rupa, najis, jelek, menjijikan. Tetapi Kristus mati di atas kayu salib untuk membasuh kita yang ugly, untuk mendandani kita yang tidak cantik, untuk membuat kita yang buruk rupa menjadi cantik bagi Dia. Apa yang Dia lakukan? Disinilah kita bisa lihat Yesaya 53 ayat 2b. Dengarkan saya. Kalau kita ngomong orang yang paling tampan, orang yang paling mulia, orang yang paling diterima, siapa itu? Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia yang paling dikatakan the radiance of His glory,
is the most beautiful thing. Pancaran kemuliaan Allah adalah hal yang paling indah. Tetapi lihat, dia menjadi apa? Menjadi manusia. Deskripsi Yesus di Yesaya 53 dikatakan apa? Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Kalau saudara lihat Yesus waktu jadi manusia, Yesus biasa. Kalau Yesus lewat gak ada cewek-cewek noleh, cute, gak ada. Kenapa? Gak tampan. Semaraknya gak ada, sehingga kita memandang dia gak dipandang orang. Anak tukang kayu, bukan pangeran seorang raja. No, rupa pun tidak diperhitungkan, sehingga kita menginginkannya. Allah yang paling mulia, Allah yang paling tampan, beautiful, jadi tidak tampan, tidak punya semarak, bahkan gak dipandang, gak punya rupa sampai kita menginginkannya. Lihat ayat 3, sudah gak tampan, gak ada semaraknya, dia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang apa? Menutup mukanya terhadap dia, ditolak. Bagi kita pun dia gak masuk hitungan. Wow, bukankah ini yang dicari orang? Masuk hitungan, dianggap orang, diinginkan orang. Ini yang kita mau. Allah yang punya segala-galanya, dia meninggalkan itu semua. Jadi tidak tampan, ditolak orang, gak punya semarak, sehingga orang tutup mukanya dari dia. Untuk apa dia lakukan itu? Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Supaya apa? Supaya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dengarkan saya, Tuhan menyelamatkan kita bukan karena kita lovely, tetapi Tuhan menyelamatkan kita untuk membuat kita menjadi lovely bagi dia. Yang setuju katakan amin. Inilah Injil. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Inilah keindahan Injil. You and I are not lovely, tapi Tuhan tetap sayang. Dia selamatkan saudara, dia sucikan saudara, dia dandani saudara, supaya saudara bisa jadi lovely for Him. Mungkin saudara bilang, Pastor, I'm not lovely. Gak ada orang yang akan suka sama aku. Aku pernah dilecehkan secara seksual, aku pernah diperkosa, latar belakangku gelap, maksiat. Dengarkan saya, Yesus pun pernah dilecehkan secara seksual. Dia ditelanjangi di depan semua orang. Dalam keadaan telanjang dia ditendang, dia dipukul, dia dicambuk. Dalam keadaan telanjang, kemaluannya kelihatan semua, dia disalib. Untuk apa? Supaya dalam keadaan apapun dia ditolak, dia dipermalukan, supaya saudara dan saya diterima, supaya saudara dan saya dilayakkan, supaya saudara dan saya menjadi indah di hadapan Tuhan. Tuhan bukan cuma menjadikan kita umatnya, Tuhan bukan cuma menjadikan kita dombanya, tetapi Tuhan menjadikan kita kekasihnya, lover of my soul. Kita tidak layak dikasih, tetapi Tuhan menyelamatkan kita untuk membuat kita layak menjadi kekasihnya. Bukankah itu kabar baik, saudara? Aminkan ini. Katakan sama-sama, saya kekasih Tuhan. Katakan pada kanan kirimu, kamu kekasih Tuhan. Amin, saudara. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Hei kekasih-kekasih Tuhan, dengarkan saya kekasih-kekasih Tuhan. Kalau kamu mengerti Injil, kamu sudah diterima bukan karena kamu layak, bukan karena kamu cantik atau karena kamu lovely, tetapi Tuhan menyelamatkan kita untuk dipercantik di hadapannya. Tuhan menyelamatkan kita supaya kita menjadi kekasihnya. Implikasinya, terakhir saudara, terakhir. Are you still with me ya? Implikasi Injilnya, ini loh,
keren implikasi Injilnya. Kenapa? Apakah saudara setelah ini tidak perlu memperdulikan penampilan fisik kita? Udahlah, nggak usah. No, kita bisa berpenampilan dengan baik, tetapi tidak terobsesi dengan penampilan kita. Kenapa? Karena Injil. Yang setuju katakan amin. Kita bisa menghargai seksualitas kita, tetapi kita tidak kecanduan seksualitas. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kepuasan yang terbesar itu bukan pada hal-hal yang seksual. Meskipun itu luar biasa diberikan Tuhan, tetapi kita tidak memberhalakan seks karena Injil. Saudara bisa exercise, saudara bisa jaga kesehatan. Saya pun juga mau jaga kesehatan supaya saya bisa melayani Tuhan sepanjang hidup saya. Perlu gak menjaga ke seluruh fisik? Yes, tetapi saya juga mau membangun karakter saya. Saya tidak memberhalakan fitness saya. Tidak memberhalakan semua muscle saya dan kemampuan saya secara fisik. Kenapa? Karena Injil. Karena saya beautiful dan diterima di hadapan Tuhan. Saya merasa aman dengan tubuh saya. Apapun kelebihannya, tinggiku seberapa, berat badanku seberapa. Saya enggak narsis, tetapi saya juga enggak rendah diri atas tubuh saya. Kenapa? Karena Injil. Karena kamu cantik di hadapan Kristus. Padahal kamu gak cantik, tetapi Tuhan mempercantik kamu melalui Injil. Yang setuju katakan amin. Kita bisa terima kekurangan dan kelebihan orang lain tanpa membanggakan kelebihan diri atau merendahkan kekurangan orang lain untuk membangun harga diri. No. Karena harga diri kita ada di dalam Kristus. Kalau saudara single, saudara tidak desperate untuk cari jodoh terus. Tetapi juga tidak sombong dengan independen. Wah, aku independen, gua gak butuh pria. Wah, gak gitu saudara. Saudara tetap bisa, kalau Tuhan buka jalan, aku mau. Tetapi pada saat yang sama, saudara tidak desperate karena kesinggelannya. Yang pacaran, kasihnya sehat, saudara gak bucin. Kenapa? Karena saudara tahu cinta yang tertinggi sudah milik saudara, yaitu Kristus. Yang udah nikah, kasihnya unconditional dan tidak bertransaksi, kasihnya tulus terhadap pasangannya, tetapi juga tidak memberhalakan pasangannya. Kenapa? Karena Injil. The gospel become the center of your marriage. Yang udah nikah, kehidupan seksnya sehat, berkobar-kobar satu dengan yang lain, tetapi tidak diperbudak oleh hasrat seksual dan terjebak dalam rutinitas seksual yang membuat mereka akhirnya bosan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena Injil. Saudara punya keintiman mental, spiritual, sehingga itu menghasilkan luapan keintiman secara fisik dan seksual. It's beautiful. Orang yang berinjil tidak sembrono dengan seksualitasnya, tidak narsis dengan kelebihan, kegantengan, kekurusan, ketinggiannya, tapi juga gak rendah diri dengan semua kekurangannya. Karena kamu sudah diterima, kamu sudah menerima yang terbaik di dalam Kristus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati Tuhan.